Jadi Pak Juju, Barreskrim kan sudah menyatakan kalau ini asli melalui uji laboratorium forensik. Sebelumnya juga UGM sudah mengadakan press release nih bahwa ini bagi mereka sudah dinyatakan juga asli dan tercatat. Kenapa masih dipertanyakan juga? Ya, ini untuk keterbukaan informasi publik ya, dan juga demi keadilan dan kebenaran begitu ya. Apalagi tadi saya sebutkan bahwa sekarang ini Jokowi juga termasuk pejabat publik ya, di mana salah satu Dewan Pengawas atau apalah di Danantara itu, seperti itu. Jadi memang ketentuannya para pejabat publik itu memang harus mengungkapkan segala sesuatu tentang pribadinya kepada masyarakat, termasuk ijazahnya, termasuk pendidikannya tadi, ya seperti itu. Dan Pak Kapolri Listio Sigit sendiri kira-kira 2 minggu yang lalu ya, itu menyatakan bahwa oke, nanti kami akan, pihak kepolisian akan mengadakan gelar perkara terbuka seperti itu, ya. Seperti itu, dan kami harapkan dengan gelar perkara terbuka itu tentu semua pihak akan diundang, ya, entah para ahli, entah para saksi-saksinya, gitu kan, termasuk para ahli akademisi seperti itu yang terkait dengan persoalan ijazah, dugaan ijazah palsu itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi terkait juga tentu dalam hal ini Perkapolri nomor 8 tahun 2021 kan, seperti itu, di mana jika diduga ada suatu tindakan pidana, bisa diadakan suatu restoratif justice, yaitu jadi semuanya diperiksa secara terbuka, secara publik, diketahui oleh publik, tidak ada yang perlu tutup-tutupi dalam hal ini. Apalagi ini ijazah tadi katanya menyangkut pribadi, milik pribadi, sehingga diminta lagi katanya begitu kan. Dan pihak kami juga belum sampai saat ini belum pernah melihat keaslian ijazah itu. Seperti itu Mbak. Kalau hanya diundang, melihat langsung tanpa dipublikasikan ke publik, cukup? Itu tentu tidak cukup. Nanti akan dikatakan ya, tentu dari pihak kami atau tim ahli kita akan memeriksa keaslian ijazah itu, akan diperiksa. Oke. Tapi kan tidak perlu dipublikasikan ke publik. Kalau hanya diundang melihat langsung, mungkin menyentuh langsung begitu ya. Apakah itu sudah cukup untuk membuktikan? Maksud Kapolri Listio Sigit itu, ya, gelar perkara terbuka itu juga agar diketahui oleh publik. Tidak bisa sembunyi-sembunyi seperti itu. Begitu loh. Bahwa nanti secara teknis akan ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak Rosyo dan kawan-kawan itu. Oke saja, memang biar masing-masing puas lah gitu, seperti itu. Melihat langsung ijazah asli Jokowi yang katanya asli. Pak Ari, pengennya lihat langsung fisiknya, ijazahnya. Nggak cukup, terbuka aja nggak cukup. Kalau mau pengen lihat langsung itu mereka boleh saja minta supaya bisa melihat ya gitu ya. Cuman nanti apakah akan diperlihatkan langsung oleh oleh penyidik ya, bukan Kapolri. Saya ingin menyampaikan penjelasan tadi ya. Pak Kapolri itu mengatakan bahwa nanti ini prosesnya akan dikawal oleh eksternal pengamat itu. Di antaranya mungkin bentuknya nanti ya antaranya gelar terbuka itu tadi. Perkap itu Pak yang bikin saya mengenai bagaimana tata cara menyidik supaya itu adil dan transparan. Maka di dalam KUHP itu tidak ada aturan bagaimana caranya menyelidiki dan menyidik. Saya bikin peraturan supaya polisi ini bekerjanya profesional dan transparan. Makanya yang namanya gelar itu Pak, gelar itu dulu saya bikin gelar itu pada gelar awal, gelar tengah, gelar akhir. Tambah lagi diperbarui ada gelar khusus. Itu untuk apabila ada orang yang komplain kan, gitu gelar khusus. Nah, saya dari dulu menyatakan ya kalau setiap gelar itu ya yang fair adalah dihadiri oleh para yang melapor, yang terlapor, kuasa hukumnya, para saksi ahli, plus pengamat eksternal yang memang berwenang, contohnya Komnas HAM ataupun Kompolnas misalnya itu. Digelar, ini loh Pak, kenyataannya gini, barang buktinya ini, tuduhannya begini, saksi ini mengatakan begini, maka kesimpulan kami adalah kasus ini langsung ke penyidikan atau kita hentikan. Itu yang namanya gelar terbuka itu tadi. Itu tadi ya. Jadi kalau mengenai berkaitan dengan apa tadi yang yang ditanyakan kepada saya. Mau dilihat aslinya. Untuk memperlihatkan, untuk masalah memperlihatkan ijazah itu ya. Itu hak seseorang untuk minta Pak Jokowi itu supaya memperlihatkan. Tapi mau diperlihatkan apa tidak itu hak daripada yang bersangkutan.
dia bisa saja menolak. Saya nggak mau menolak. Tapi proses hukum pun tidak bisa memaksa itu diperlihatkan, Pak. Proses hukum apa? Pembuktiannya. Ya tidak ada, tidak ada itu. Jelas, Pak. Jadi gini, Pak. Selama ini di pengadilan pun tidak pernah dibuktikan. Ijazah selama itu, ini pengadilan sudah berjalan 10 tahun ini tidak pernah dipertunjukkan. Ya karena pengadilan tidak ada niat baik dari Jokowi itu. Nah, itu. Dan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Itu jelas, itu terbukti, Pak. Saya adalah pengacaranya, kuasa hukumnya. Ya, Bapak pengacara mestinya tahu hukum ya, Pak. Ya. Tapi dengan statement Bapak itu tadi, maaf ya itu. Sayang Bapak, karena jalur yang Bapak tempuh itu, Pak, itu keliru dulu, kalau yang namanya tidak ada yang keliru, Pak. Pada waktu proses hukum pidana, Bapak paham saya nggak suka berdebat gini, Pak. Hukum ini kan Bapak sebutkan hukum acara pidana. Iya. Seorang jaksa harus membuktikan, ya kan? Iya. Sekarang saya tanya ya, Pak ya. Sekarang tanya Bambang tadi. Di Solo pun tidak ditunjukkan ijazahnya pengadilan Solo. Oke. Jaksa tidak hanya menunjukkan fotokopi saja. Apakah begitu pembuktian? Itu benar. Sampai sedetik ini memang tidak pernah ditunjukkan. Apakah di pengadilan memang tidak perlu menunjukkan? Saya pengen tanya ya, sekarang di Solo tuh yang menghakimi hakim yang benar atau hakim-hakiman? Itu kan hakim yang berwenang dan sah. Putusan. Itulah yang dikerjakan oleh hakim untuk menunjukkan bagaimana kebenaran itu. Ya kalau kebenaran material itu, ya, Pak, terserah, Pak. Itu kan yang asli. Saya mengatakan ya, kan dia kasus ini sudah diputus ya. Jaksa sudah diputus oleh hakim menunjukkan ini yang aslinya, tapi fotokopi tetap ditunjukkan. Sampai detik ini Jokowi nggak berani menunjukkan yang ijazah yang asli itu. Itu persoalannya. Sekarang lagi berlangsung di sidang di Solo, Pak. Ya, silakan aja mau lihat. Tidak pernah juga ditunjukkan, karena nanti saja. Kapan nantinya? Kalau memang Pak Jokowi bersikeras memang tidak menunjukkan ijazah itu, bagaimana implikasinya? Ya, menurut saya haknya dia nggak ada implikasi. Tidak, berarti keadilan tidak. Terserah daripada hakim nanti. Hukum dan keadilan itu tidak bisa dibuktikan. Tapi kan dari biasanya kan selalu gitu ya. Apapun yang sudah dikerjakan, putusan pengadilan di Solo itu menurut saya sah. Itu dikerjakan oleh hakim yang sah. Hakim yang jujur. Ya, maaf Pak, ya kan, tidak mungkin hakim yang palsu ya. Tapi kita ingin itu kan, tapi keputusannya dianggap itu nggak benar. Ya, dalam itu pembuktian kan itu jaksa harus membuktikan hasilnya ijazahnya. Jaksa itu hanya membawa fotokopi. Itu faktanya begitu, Pak. Sekarang posisi ijazah dan mengorbankan Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur. Sekarang posisi di penjara dia. Ini ya. Saya ingin menjawab ini ya. Jadi, silakan. Jadi itu tadilah ya. Selama ini proses yang sudah melalui hukum pun dan sudah diputus itu semua dinafikan, ditampik semua. Itu ya. Itu hak mereka, silahkan aja. Tetapi rakyat harus tahu. Ya, rakyat harus tahu ini. Rakyat harus tahu. Hukum dan keadilan itu kalau sudah di negara ini. Kalau sudah diadili oleh hakim. Yang menyangkut ijazah Jokowi sampai sekarang belum pernah terbukti. Yang di Sleman itu yang sudah diputus oleh hakim. Itu teori pembuktiannya sudah diakui oleh hakim. Karena Pak yang mengatakan sah apa tidaknya pembuktian itu adalah hakim yang memutus itu. Nah sekarang kan sudah ternyata gitu, masih dianggap hakimnya tidak benar gitu kan, tidak ada keadilan, kan itu yang terjadi gitu. Sebagai rakyat, makanya gini aja. Berhak menyuarakan keadilan dan kebenaran, Pak. Ya, menurut kami proses keadilan seperti itu tidak adil, tidak benar. Begitu Pak, kan wajar saja rakyat menuntut keadilan kan Pak. Saya tidak melarang dan mengorbankan 2 orang di penjara Pak, sampai kan dengan 3 tahun. Gitu, kan? Itu fakta. Dibalik kan jadinya. Tidak ada yang dibalik. Putusan daripada hakim yang sudah jelas inkras itu menurut itu sah, yang legal dan sebagainya. Iya, secara tapi normatif masih dianggap tidak adil. Secara normatif iya Pak. Rakyat kecil dikriminalisasi dan sebagainya kan kayak itu. Inilah yang rakyat harus tahu ya Pak. Fakta-fakta Pak. Rakyat harus tahu bahwa narasi kayak gini nggak benar. Apalagi disampaikan oleh seorang ahli hukum. Aparat kepolisian banyak ditahan dulu saat ini Pak. Kan Pak Juju, sekarang prosesnya sudah berlangsung juga di Polda Metro Jaya. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Anda untuk membuktikan jika memang Anda merasa bahwa ini tidak ada keadilan? Ya kami tetap dalam arti mendesak, meminta kepada pihak penyidik dalam hal ini terbuka. Dan harusnya karena ini diawali di proses penyelidikan di Barreskrim, maka seharusnya yang di Barreskrim tidak dihentikan, kan begitu. Tetap berjalan. Ini kok malah ditariknya ke Polda begitu. Jadi Polda yang memeriksa seperti itu. Apalagi barang buktinya itu udah diambil lagi kan seperti itu. Jadi saya tetap mendorong agar imbauan dari Kapolri Listio Sigit itu perkara dilakukan gelar perkara khusus tadi itu dilakukan dengan benar, dengan profesional, dengan terbuka kepada publik, agar ada kepuasan dari
dari publik bahwa itu benar-benar dibukakan secara khusus tadi, digelar secara khusus dan diketahui oleh publik seperti itu. Apakah ini memungkinkan Pak Ari dibuka lagi? Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan karena Kapolri sudah menjamin bahwa ini kasus ini akan kita kawal ya, secara transparan gitu kan. Nanti akan kita libatkan pihak eksternal untuk mengawasi kasus ini. Jadi gini ya, kalau bagi pandangan saya ya, kasus ini sekarang sudah berjalan sesuai dengan rel yang benar. Hanya masalahnya kan dari pihak sana itu selalu menuduh bahwa ini prosesnya tidak fair, tidak adil dan sebagainya. Itulah. Mudah-mudahan rakyat tahu ya ini ya. Proses sekarang akan berjalan dengan baik ya. Tunggu aja Polda Metro nanti akan kelanjutannya bagaimana ya. Kalau mereka itu mempunyai keberatan ya, boleh mengajukan pra peradilan atas tindakan penyidik yang tidak benar itu. Itu jalur yang benar. Ada prosesnya begitu ya. Mau ngomong di media saya nggak apa-apa, asalkan tidak kemudian memframing, memprovokasi bahwa ini aparatnya itu curang, aparat ini nggak benar, tidak adil dan sebagainya. Itu namanya, itu narasi itu bisa termasuk di dalam ujaran kebencian. Itu yang kita jaga semua agar tidak menjadi ujaran kebencian, tidak menjadi isu yang liar, tidak memecah warga masyarakat Indonesia menjadi dua pihak yang tentunya ini. Kalau hal-hal seperti itu, kita mengungkapkan keadilan, kebenaran, sekarang ujaran kebencian, selalu korbannya di pihak kami. Baik, terima kasih Pak korbannya di pihak oposisi. Kita sudah habis, Pak Juju, terima kasih. Selalu di sidang kemudian ditahan. Baik. Dan itu fakta. Rakyat selalu dikalahkan.